Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Legenda Sang Monster Chapter 17 Aksi Lin Yue. Setelah beberapa saat, mereka bertiga telah sampai di kediaman klan Lin. Lin Yue pun segera menurunkan tingkat kultivasinya ke tingkat ke-5 bintang perak agar tidak mengejutkan para anggota klan Lin lainnya. Dia sangat malas untuk menjawab pertanyaan dari mereka, jika mereka tahu kultivasinya telah meningkat dengan sangat cepat hanya dalam beberapa bulan saja. Siapa pemuda itu? Mengapa dia turun dari kereta Bibi Hua? Dari pakaiannya, dia terlihat seperti seorang pelayan. Bukankah itu sepupu Yue? Wajahnya semakin sangat cantik, dan kelihatannya dia datang bersama pemuda itu. Mana mungkin, pemuda itu pasti seorang pelayan yang baru ditemui oleh Bibi Hua. Beberapa anak muda dari klan Lin yang melihat Ling Tian turun dari kereta Lin Hua, segera membicarakan tentang dirinya. Ling Tian yang memiliki pendengaran yang sangat tajam dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Dia terus berjalan mengikuti Lin Hua dan Lin Yue, tanpa menghiraukan mereka semua. Bagi Ling Tian, mereka hanya seperti semut di matanya. Lin Hua membawa Ling Tian ke dalam sebuah ruangan yang sangat besar, dan di dalamnya sudah ada sebagian anggota klan Lin dan juga beberapa dari klan lain yang berkumpul. Orang-orang di dalam ruangan tersebut sangat terkejut setelah melihat mereka bertiga memasuki ruangan itu. Terutama saat pandangan semua orang tertuju pada Ling Tian. Yue, akhirnya kamu kembali, seorang pria parubaya berjalan mendekati mereka bertiga. Lia ayah, jawab Lin Yue pelan. Apakah kamu tidak memikirkan pria tua ini lagi, sehingga kamu baru kembali pada hari ini? Seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun yang duduk di kursi utama, berkata kepada Lin Yue dengan wajah cemberut. Maaf kakek, Lin Yue segera berjalan ke arah pria tua itu, kemudian dengan gerakan menunduk dia segera memijat bahunya. Dia adalah Lin Qiangda, patriark klan Lin dan juga kakek Lin Yue. Semua orang di dalam klan akan sangat takut dan segan terhadapnya karena perangainya yang sangat tegas. Dia tidak pernah tersenyum jika sedang bersama mereka, termasuk pada semua anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tapi itu tidak berlaku untuk Lin Yue. Dia adalah cucu kesayangan dari Lin Qiangda, dan hanya dia yang bisa membuat pria tua itu tersenyum. Sejak kematian istrinya, hanya Lin Yue yang bisa menghiburnya. Saat Lin Yue menghilang dalam beberapa bulan, Lin Qiangda mengerahkan semua orang di dalam klan untuk mencarinya. Wajahnya akan selalu tampak kusut dan mudah marah selama beberapa bulan ini. Namun sekarang wajahnya kembali terlihat bersemangat saat tahu bahwa Lin Yue telah kembali. Para anggota klan Lin pun kini bisa bernafas lega. Yue, kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tidak merindukan kakekmu ini lagi? Ucap Lin Qiangda dengan wajah yang masih pura-pura cemberut. Aku hanya pergi jalan-jalan melihat pemandangan di luar kota kek. Kata Lin Yue yang tidak ingin membuat Lin Qiangda merasa gusar jika dia mengetahui Lin Yue pergi ke hutan terlarang. Kenapa kamu tidak mengatakannya pada kakek jika kamu ingin pergi keluar kota? Kakek kan bisa menyuruh beberapa orang untuk menemanimu. Kakek kan juga tahu kalau aku tidak suka dijaga seperti anak kecil lagi. Aku kan sudah besar kek, kata Lin Yue dengan nada merajuk. Iya, kakek tahu kalau Yue-ku sudah besar, jadi dia tidak membutuhkan pria tua seperti diriku ini lagi. Ucap Lin Qiangda dengan nada sedih. Bukan begitu kek? Ya, baiklah. Jika aku akan pergi keluar, aku akan mengatakannya kepada kakek. Nah, begitu lebih baik, ucap Lin Qiangda yang akhirnya menyunggingkan senyumnya. Huaer, siapa pemuda ini? Kata ayah Lin Yue yang memandang Ling Tian dan bertanya kepada Lin Hua. Dia adalah Ling Tian, teman Yue. Jawab Lin Hua. Apakah kamu yang selama ini bersama dengan putriku? Tanya ayah Lin Yue kepada Ling Tian. Mendengar pertanyaan dari ayah Lin Yue, semua mata orang-orang yang ada di situ tertuju kepada Ling Tian. Lin Qiangda pun ikut melihat ke arah Ling Tian dengan tatapan menyelidik. Itu benar paman, jawab Ling Tian sambil tersenyum. Apakah kamu telah melakukan hal yang buruk selama bersama dengan Yue? Tidak pernah paman, kata Ling Tian dengan canggung. Mengapa aku merasa seperti seorang tersangka yang sedang diinterogasi? Ucap Ling Tian di dalam hatinya. Baguslah kalau begitu, mulai sekarang kamu tidak diizinkan lagi untuk bersama-sama dengan Lin Yue. Kata seorang pemuda yang terdengar sangat arogan. Pemuda itu berusia sekitar 18-19 tahun. Wajahnya tampan dan terlihat sangat berwibawa,
Dia adalah Zhou Jian, cucu dari patriark klan Zhou. Setelah mendengar bahwa Lin Yue telah kembali, dia segera bergegas bersama keluarganya untuk menemuinya. Tetapi saat mereka sampai di klan Lin, ternyata Lin Yue belum tiba. Akhirnya dia dan keluarganya ikut menunggu di aula klan Lin bersama anggota klan Lin lainnya. Dia juga adalah saingan cinta dari Jining, sebab mereka selalu berebut untuk mendapatkan perhatian Lin Yue. Setelah mengetahui bahwa selama ini Lin Yue bersama Ling Tian, dia tidak bisa menerimanya. Banyak tetua di akademi yang ingin menjadikannya murid mereka, tetapi dia belum memilih salah satu dari para tetua tersebut dan mungkin hanya pemimpin akademi yang pantas jadi gurunya, karena Jianer sangat jenius. Lanjut Lin Qiangda lagi. Aku tidak akan menerima pertunangan itu, kek, kata Lin Yue yang semakin kesal. Yuer, masa depanmu akan bersinar terang jika kau bersamanya, kata Lin Qiangda pelan sambil memegang tangan Lin Yue. Lin Yue yang tidak bisa lagi menahan kekesalan di hatinya segera berkata, baiklah kek. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan menerima pertunangan itu. Lin Qiangda pun mengangguk setuju. Sedangkan untuk Zhou Jian, dia sangat bersemangat sekali karena yakin mengalahkan Lin Yue. Dengan kultivasinya di tahap ke-7 bintang perak, dia akan sangat mudah mengalahkan Lin Yue yang berada di tahap ke-5 bintang perak hanya dengan satu pukulan saja. Zhou Jian memotong pembicaraannya dengan ayah Lin Yue, melihat itu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan untuk Lin Hua yang mengetahui tingkat kultivasi anaknya itu, hanya bisa menghela nafas dan sesekali melihat ke arah Ling Tian. Dia curiga kemajuan kultivasi Lin Yue yang sekarang ini berhubungan erat dengan Ling Tian. Lin Yue segera datang ke depan Zhou Jian dan berkata, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawanku, karena aku sedikit pun tidak akan mengasihanimu. Baiklah, aku akan memberimu 10 kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Jika kamu bisa membuat tubuhku bergerak satu langkah saja, aku akan mengaku kalah, kata Zhou Jian yang meremehkan Lin Yue. Lin Yue pun berjalan pelan ke arahnya, kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhou Jian. Boom! Tubuh Zhou Jian terpental sejauh 30 meter lalu menabrak dinding aula dan langsung pingsan. Hanya dengan tamparan pelan dari Lin Yue, dia telah mengalami keadaan seperti itu. Lucu sekali, kamu ingin memberikanku 10 kesempatan untuk menyerangmu. Angin dari tamparanku saja sudah tidak bisa kamu tahan, Lin Yue berkata sambil mencibir. Mulut semua orang yang berada di dalam aula itu terbuka lebar, kecuali Ling Tian dan Lin Hua yang hanya diam saja. Suasana di dalam aula itu seketika hening, dan jika ada jarum yang terjatuh di lantai pasti akan terdengar dengan jelas. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan Zhou segera mengambil tubuh Zhou Jian dan segera membawanya pulang. Mereka merasa tidak mempunyai wajah lagi untuk tinggal berlama-lama di dalam aula tersebut. Apakah itu yang kakek anggap sebagai orang yang sangat jenius? Ucap Lin Yue yang membangunkan semua orang di dalam aula itu dari keterkejutan mereka. Kalian semua hanya belum pernah melihat apa itu yang disebut dengan monster sesungguhnya. Lanjut Lin Yue lagi. Lin Hua berbalik menatap Ling Tian. Dia segera tahu dengan apa yang dimaksud oleh putrinya, bahwa monster sesungguhnya itu tepat berdiri di sampingnya. Bersambung.